Shalom, selamat sore para calon penghuni surga. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Sadhu Sundar Selvaraj. Bapak Sadhu Sundar Selvaraj bersaksi begini, saya mendapat kemurahan Tuhan untuk menyaksikan bagaimana suatu jiwa akan pergi kemana, entah ke surga atau entah ke neraka. Dengan itu, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak bijaksana kita mengatakan bahwa kita akan ke surga secara iman saja. Tetapi kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paul, yaitu laksanakan panggilan dan keterpilihanmu sampai engkau menjadi betul-betul yakin. Yakinkan dirimu bahwa dirimu akan betul-betul masuk ke surga. Anda harus tahu pasti tanpa keraguan sedikit pun bahwa Anda pasti ke surga. Keyakinan melalui cara hidupmu yang kamu lakukan selama hidup. Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini? Tidak. Karena Anda tidak akan selama-lamanya di dunia ini, kamu harus tahu kemana akan pergi sesudah hidupmu di dunia ini berakhir. Ke surga atau ke neraka? Jika saya bertanya kepada orang Kristen, pasti mereka akan menjawab, "Oh, saya akan pergi ke surga." Betul demikian? Tetapi saya akan bertanya, betulkah kamu yakin? Alasan bahwa saya bertanya ini adalah karena saya telah mendapat kemurahan Tuhan untuk melihat sebuah jiwa sesudah mengalami kematian. Kemana dia akan pergi, ke surga atau ke neraka? Karena saya melihat penglihatan itu, maka saya sampai kepada kesimpulan. Sungguh tidak bijaksana bahwa kita mengatakan bahwa hanya karena iman saja kita akan pergi ke surga. Tetapi harus seperti apa yang telah ditulis oleh Rasul Paulus. Penuhi panggilanmu dan keterpilihanmu sampai yakin. Buatlah sampai yakin. Kamu harus tahu pasti tanpa ragu-ragu bahwa kamu pasti akan masuk ke surga, yaitu melalui cara hidup yang kau hidupi. Surga adalah tempat yang penuh dengan kesucian. Jika Anda ingin pergi ke surga, maka kehidupanmu harus suci. Jika kehidupanmu kotor, bahkan lebih buruk daripada standarnya orang dunia, maka walaupun kamu pergi ke gereja setiap minggu, itu tidak ada gunanya. Jika begitu, Tuhan akan melihatmu hanya seperti orang tidak percaya yang datang ke gereja. Di India, orang-orang menyembah dewa-dewa yang banyak. Dan mereka mematuhi banyak dewa. Dan salah satu dewa itu adalah Yesus. Jadi mereka berdoa kepada 10 dewa, tapi juga bisa lebih dari itu. Itulah yang mereka percaya. Mereka banyak memiliki anjuran, nasihat, dan penghormatan kepada semua dewa-dewa itu. Maka jika kamu menambahkan satu gambar Yesus selain banyak dewa,
maka itu tidak membuatmu menjadi Kristen. Demikian juga jika Anda memiliki idola-idola yang banyak selama hidup kamu. Kamu punya pujaan lain selain Yesus. Itu tidak membuat Anda menjadi Kristen. Sebelum masa COVID, saya pernah diminta untuk mendoakan ibu mertua dari seorang pendeta. Wanita itu tidak lahir dari keluarga Kristen. Dia beragama Hindu dan kemudian diselamatkan. Dia datang ke gereja dan menjadi Kristen. Dan sekarang waktunya dia akan mati pada umur antara 60 sampai 70 tahun. Dia menderita kanker di perutnya. Dan umurnya tinggal menghitung hari. Kemudian pendeta itu meminta saya untuk datang dan mendoakan ibu mertuanya itu. Saya lalu datang ke sana dan berdoa. Ketika saya berdoa, sesuatu yang misterius terjadi. Saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Itu kejadian yang sangat menakutkan yang saya alami. Saya melihat surga terbuka dan saya melihat orang-orang suci di surga. Mereka melihat saya dan turun menegur saya. Justru karena saya mendoakan wanita itu. Hei, apa yang kamu lakukan di situ? Keluar kamu sekarang. Tubuh saya mulai gemetar. Karena saya belum pernah mendapat teguran sekeras itu dari orang-orang suci di surga. Lalu saya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, apa yang salah dengan saya? Wanita ini sudah ditentukan untuk diserahkan kepada iblis melalui kehancuran dagingnya. He will go to pray for her. And what is the reason? Dan ditentukan untuk menuju ke neraka. Jadi apa alasanmu untuk mendoakan dia? Hidupnya penuh dengan kepahitan. Tidak mau memaafkan. Kemarahan. Kemarahan melawan orang-orang Tuhan, orang-orangnya Tuhan. Dia selalu mengkritik setiap orang Kristen. Seolah-olah hanya dia yang paling sempurna. Pendeta itu berdiri di sebelahnya di samping istrinya dan melihat ibu mereka. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan untuk mengusir mereka. Ini bukan peristiwa yang lucu. Anda tidak usah jangan tertawa. Would you be laughing? Setelah itu saya mengakhiri doa saya. Tapi pendeta yang telah mengenal saya selama beberapa tahun itu melihat wajah saya gemetar. Dan kegemetaran itu berlangsung selama 45 menit selama itu. Saya sangat gemetar dan tidak bisa normal kembali. Setelah 45 menit, pendeta itu bertanya kepada saya, apa yang terjadi pada kamu? Lalu saya ceritakan apa yang terjadi dan pendeta itu menjadi gemetar juga. Dan dia berkata kepada saya, apa yang dikatakan oleh para suci di surga kepada kamu itu benar. Kemudian dia bercerita tentang ibu mertuanya itu, mengkonfirmasi. Setiap kata yang saya katakan, ibunya itu telah dibaptis dalam agama Kristen.
dibaptis air dan dibaptis dalam Roh Kudus dan melakukan beberapa pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana akhirnya dia? Dia punya hati tidak bisa memaafkan. Sudah tertulis secara jelas, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan memaafkan kamu. Kata-kata ini tidak dikeluarkan oleh seorang rasul, tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang merupakan pencipta dan pembuat keselamatan kita. Tentunya wanita itu tahu tentang firman ini, bukan? Ia tahu apa yang menyebabkan masuk surga dan apa yang menyebabkan tidak masuk surga, yaitu tidak mengampuni. Ada juga wanita selain itu. Wanita ini telah diselamatkan pada tahun 1981. Dia menjadi seorang Kristen yang sangat bersemangat. Ia menjadi pemimpin di antara wanita. Di ministry wanita yang dipimpinnya, dia selalu memimpin timnya untuk pergi dan mendoakan orang sakit, entah di gereja maupun di luar gereja, dengan berbagai cara. Dia merupakan pemuka pendoa, yaitu di dalam gerejanya. Dia pahlawan doa. Dia selalu terlibat kepada setiap pendeta yang datang dari berbagai denominasi. Dan setiap 3 tahun seorang pendeta baru datang. Dan setiap kali pendeta itu datang, maka pendeta itu selalu minta nasihat kepadanya karena dia merupakan anggota senior di dalam gereja itu. Dan lagi dia adalah wanita pendoa. Kemudian beberapa waktu dia menderita satu penyakit artritis yang membuat jari-jarinya bengkok. Lututnya sakit. Dia menjadi kurus dan lemah. Walaupun telah diobati bermacam-macam. Pengobatan itu tidak berpengaruh kepada kesembuhannya. Dan sesudah itu dia sering disiksa oleh roh iblis pada malam hari. Kamu orang Afrika pasti tahu bagaimana rasanya disiksa oleh iblis. Dan dia didoakan oleh orang-orang besar dalam Tuhan di seluruh India, tapi tidak sembuh juga. Kemudian suatu hari dia minta kepada saya untuk mendoakannya. Ketika saya berdoa, seorang malaikat mendatangi saya dari surga, berdiri di samping saya dan berkata, perempuan ini akan pergi ke neraka. Seorang yang sangat Kristen. Apa penyebabnya? Tidak memaafkan. Hatinya tidak mampu memaafkan. Ada juga dosa-dosa bibir. Dia suka mengkritik, suka membicarakan di belakang, suka menggosip. Telah tertulis secara jelas, jika kamu menfitnah dan menggosip satu kepada yang lain, kamu memecah belah satu sama lain, maka dengan cara seperti itu juga kamu akan dihakimi. Di masa sekarang ini,
ada cara baru untuk memfitnah seseorang, menggosip seseorang, mengkritik seseorang. Kita tinggal mengirimkannya ke sosial media. Kita bisa menggunakan Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kita membuat video yang buruk-buruk tentang orang yang tidak kita sukai, kemudian menguploadnya di media sosial dengan maksud agar orang-orang mentertawakannya. Itu adalah pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menyadarkan kita tentang dosa, bukan mempermalukan kita di depan publik. Iblis mengutuk kamu dan mempermalukan kamu di depan publik. Jika kamu mengerjakan seperti itu, kamu menghamba kepada siapa? Kamu menghamba kepada iblis. Kamu bukan hamba Tuhan lagi. Ada beberapa orang di India yang mengatakan bahwa Roh Kudus menggerakkan saya, menginspirasi saya untuk mengungkap sesuatu yang buruk di dalam gereja kepada sosial media. Saya berkata bahwa orang yang seperti itu adalah pekerja iblis, hamba dosa, calon penghuni neraka. Karena Roh Kudus tidak pernah menginspirasi kamu untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Karena ada tertulis, Tuhan Yesus berkata, jika kamu mendapati seseorang berbuat dosa, maka pergilah muka dengan muka secara langsung kepada dia. Bawalah 2 atau 3 saksi dan pergilah dan tegurlah dia. Jika dia tidak mendengarkan, maka masuklah fase berikutnya, kemudian bawalah dia kepada tua-tua gereja, bukan kepada sosial media, kepada masyarakat gereja, di dalam gereja, bukan kepada publik sosial media dan kamu berkoar-koar kepada semua orang tentang keburukan-keburukan dari dalam gereja, dari saudaramu. Ini adalah petunjuk bimbingan dari Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Roh Kudus menggerakkan saya untuk membualkan aib ke media sosial? Itu melawan perkataan Tuhan Yesus. Tugas utama dari Roh Kudus adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itu yang Roh Kudus kerjakan. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka jika Tuhan Yesus berkata, inilah caranya untuk mengkoreksi, ini adalah caranya untuk berdamai dengan yang suka melawan. Jadi Roh Kudus tidak pernah melampaui peraturan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang saudara tahu betapa dalamnya kita telah jatuh dalam hal dari kesucian dan kemurnian. Pada tahun 1992, saya diundang ke salah satu gereja di Amerika Serikat.
di sebuah kota bernama New Mexico. Di situ ada sebuah gereja Pantekosta kecil yang anggotanya hanya antara 50 sampai 100 orang. Mereka punya penyembahan yang hidup luar biasa. Semua penyembah, para pemusik, semuanya diurapi dengan Roh Kudus. Mereka menyanyi dalam Roh Kudus. Mereka menyanyi dengan bahasa asli. Dalam penyembahan itu saya berpikir dalam hati, bagaimana kudusnya gereja ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih telah membawaku ke sini. Saya melihat bagaimana sucinya mereka. Ketika saya sedang berdoa demikian, Tuhan Yesus berkata kepada saya, sebelum kamu nanti pergi ke mimbar, lihatlah ke gereja dan katakanlah satu kata. Jika aku datang sekarang, maka tidak ada satupun di antara mereka siap untuk ke surga. Saya sangat terkejut. Maka saya melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada saya. Kemudian gereja itu menjadi sunyi. Biasanya habis pelayanan gereja, mereka akan berdoa secara individual. Tapi hari itu tidak ada satupun. Setelah pelayanan selesai, pendeta mengundang saya untuk makan malam bersama tua-tua gereja. Para tua-tua duduk di satu kelompok di sebuah meja. Kemudian pendeta perempuan itu beserta anak gadisnya duduk satu meja dengan saya. Dan menu dari resto itu sangat besar. Besarnya kira-kira separuh dari tinggi tubuh saya. Pendeta itu melihat daftar menu, kemudian mendekat ke saya. Ini adalah restoran Meksiko. Seolah-olah dia tidak tahu tentang menu Ghana kepada saya. Saya suka menu Ghana, nasi jola. Dan mereka berkata bahwa nasi jolo paling baik berasal dari Nigeria. Nasi jola dari Ghana itu sangat lezat. Kemudian pastor itu bertanya kepada saya, Bapak, Anda berkata bahwa jika Tuhan Yesus datang sekarang, maka tidak ada satupun mereka yang siap untuk pergi ke surga. Lalu bagaimana dengan saya? Lalu saya bertanya balik kepada pendeta itu, kalau saya memberikan Anda satu kata, di mana kamu berada? Dia berkata, saya sedang duduk tepat di depan Anda. Dan saya berkata, itu berarti termasuk Anda. Setelah saya berkata demikian, dia menjadi tidak senang bersama dengan saya. Dia agak membenci saya. Jadi walaupun seorang pendeta, ada juga pendeta yang tidak siap menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi cara hidup seperti apa yang kita jalani sekarang? Kita harus hidup di dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Inilah yang tidak pernah berada di dalam pikiran Anda.